Vitamin B6. Vitamin larut air. Vitamin B6. Vitamin B6, juga dikenal sebagai piridoksin, adalah salah satu vitamin B yang larut dalam air dan penting untuk berbagai fungsi tubuh. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme asam amino, sintesis neurotransmitter, dan fungsi kekebalan tubuh. Manfaat vitamin B6. Metabolisme asam amino. Vitamin B6 membantu dalam metabolisme asam amino, yang penting untuk sintesis protein dan neurotransmitter. Fungsi kekebalan tubuh. Vitamin B6 berperan dalam fungsi kekebalan tubuh dengan membantu produksi antibodi dan aktivasi sel kekebalan. Sintesis neurotransmitter. Vitamin B6 diperlukan untuk sintesis neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin, yang penting untuk regulasi mood dan fungsi saraf. Pembentukan sel darah merah. Vitamin B6 juga berperan dalam pembentukan sel darah merah. Akibat kekurangan vitamin B6, anemia. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan anemia karena gangguan sintesis hemoglobin. Gangguan fungsi kekebalan. Kekurangan vitamin B6 dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Gangguan neurologis. Kekurangan vitamin B6 dapat menyebabkan gejala neurologis seperti kelelahan, iritabilitas, dan depresi. Masalah kulit. Kekurangan vitamin B6 juga dapat menyebabkan masalah kulit seperti dermatitis dan perubahan warna kulit. Akibat kelebihan vitamin B6. 1. Kerusakan saraf. Konsumsi vitamin B6 yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan saraf, yang dapat menyebabkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot. Gangguan gastrointestinal. Kelebihan vitamin B6 juga dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal seperti mual dan diare. Vitamin B7. Apa itu vitamin B7? Vitamin B7 juga dikenal sebagai biotin, adalah vitamin larut air yang penting untuk metabolisme tubuh, khususnya dalam pemecahan protein, karbohidrat, dan lemak. Biotin juga berperan dalam menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku, serta fungsi sistem saraf. Fungsi vitamin B7. Vitamin larut ini berfungsi sebagai enzim yang dapat merubah lemak dan karbohidrat dalam makanan menjadi energi, serta menghasilkan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Sumber utama B7. Vitamin ini dapat ditemukan di hampir semua jenis makanan. Sumber utama biotin antara lain berasal dari daging, kuning telur, dan pisang. Kelebihan mengonsumsi vitamin B7. Vitamin B7 membantu tubuh kita untuk mengubah protein, karbohidrat, dan lemak makanan menjadi energi, mengatur sinyal yang dikirim oleh sel, dan mengatur aktivitas gen. Kekurangan mengonsumsi vitamin B7. Vitamin B yang satu ini bisa kita kenali dengan munculnya gejala berupa rambut rontok, kulit kering, ruam bersisik di sekitar mata atau mulut, mata kering, kelelahan, dan depresi. Vitamin B9 atau biasa yang disebut dengan asam folat. Mengapa asam folat penting untuk kehamilan? Asam folat atau vitamin B9 adalah nutrisi penting yang memiliki peran krusial dalam kehamilan. Nutrisi ini tidak hanya mendukung kesehatan ibu hamil, tetapi juga berperan vital dalam perkembangan janin. Mengapa asam folat sangat penting? 1. Pencegahan cacat tubus neuralis. Salah satu manfaat paling penting dari asam folat adalah kemampuannya untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Cacat tabung saraf adalah kelainan bawaan yang terjadi pada perkembangan awal otak dan sumsum tulang belakang. Dengan mengonsumsi asam folat yang cukup sebelum dan selama kehamilan, risiko terjadinya cacat tabung saraf dapat berkurang secara signifikan. 2.
Pembentukan sel darah merah. Asam folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Selama kehamilan, kebutuhan akan sel darah merah meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi ibu dan janin. Asupan asam folat yang cukup membantu mencegah anemia, suatu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. 3. Pertumbuhan sel. Asam folat terlibat dalam pembelahan dan pertumbuhan sel. Nutrisi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baru pada janin, termasuk sel-sel otak dan sumsum tulang belakang. 4. Mencegah kelahiran prematur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan asam folat yang cukup dapat membantu menurunkan risiko kelahiran prematur. 5. Mencegah preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kerusakan organ. Asam folat juga dipercaya dapat membantu menurunkan risiko terjadinya preeklamsia. Sumber asam folat sayuran hijau berdaun gelap, bayam, brokoli, asparagus, buah-buahan, jeruk, alpukat, pisang, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hitam, biji-bijian, gandum, utuh, beras merah, hati sapi atau ayam. Kebutuhan harian asam folat. Orang dewasa sekitar 400 mikrogram per hari, ibu hamil sekitar 600 mikrogram per hari. Kekurangan asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik, kelelahan lemas, risiko cacat lahir pada bayi, gangguan fungsi sistem saraf. Nah, jadi tahu ya kalau asam folat punya peran penting dalam kehamilan. Jadi, pastikan makanan yang Bunda makanan memiliki kandungan asam folat di dalamnya. Konsultasikan juga ke dokter atau bidan jika membutuhkan suplemen asam folat. B12 kobalamin, bantu pembentukan sel darah merah, bantu pembentukan mielin yaitu lapisan pelindung saraf. Kekurangan B12 bisa bikin gangguan saraf seperti kesemutan dan penurunan fungsi kecerdasan. Di mana kita bisa dapat sumber vitamin B? Vitamin B bisa kita dapat dari makanan sehari-hari seperti telur, nasi dan sereal, daging merah dan ayam, ikan, terutama salmon dan tuna, sayuran hijau seperti bayam dan brokoli, kacang-kacangan, dan produk susu. Tapi khusus vitamin B12 hanya ditemukan dalam produk hewani. Jadi buat kamu yang vegetarian atau vegan, suplemen mungkin dibutuhkan. B12 kobalamin. Vitamin B12 atau kobalamin adalah vitamin larut air yang memiliki struktur cincin kompleks dengan ion kobalt di tengahnya. Vitamin ini hanya disintesis oleh mikroorganisme seperti bakteri, sehingga tidak ditemukan secara alami dalam tumbuhan. Karena itu, sumber vitamin B12 utama berasal dari produk hewani seperti hati, daging, ikan, telur, dan susu. Dalam tubuh, vitamin B12 berperan penting dalam pembentukan DNA, sintesis sel darah merah, serta menjaga fungsi sistem saraf. Penyerapan vitamin ini terjadi di usus halus dan memerlukan faktor intrinsik yang diproduksi oleh lambung. Manfaat konsumsi vitamin B12. Yang pertama, membantu pembentukan sel darah dan mencegah anemia. Salah satu manfaat penting dari vitamin B12 adalah mencegah penyakit anemia atau kurang darah. Hal ini karena vitamin B12 memiliki peranan besar terhadap pembentukan sel darah merah di dalam tubuh. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Vitamin B12 membantu mengubah homocysteine menjadi metionin melalui reaksi yang melibatkan enzim metionin sintase. Homocysteine tinggi dapat merusak kolagen dalam tulang dan dapat meningkatkan resiko tulang rapuh dan patah. Manfaat yang ketiga, membantu meringankan gejala depresi. Vitamin B12 berperan sebagai kofaktor dalam proses pembentukan
neurotransmitter termasuk steronin dari asam amino triptofan. Steronin adalah zat kimia otak yang penting untuk mengatur suasana hati, mengurangi kecemasan dan stres, dan memberikan rasa tenang serta bahagia. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Kobalamin membantu melindungi kesehatan jantung dengan cara mengurangi jumlah homocysteine. Homocysteine merupakan asam amino yang penting bagi tubuh. Namun, jika dalam jumlah besar, zat ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Manfaat yang kelima adalah mencegah kecacatan lahir. Vitamin B12 merupakan zat gizi penting selama masa kehamilan, terutama pada trimester pertama ketika organ-organ vital mulai terbentuk. Vitamin B12 mendukung perkembangan otak dan sistem saraf janin. Kekurangan B12 pada masa awal kehamilan dapat meningkatkan resiko cacat tabung saraf seperti spina bifida, yaitu tulang belakang tidak menutup sempurna, dan anencefali, yaitu bagian otak tidak berkembang. Akibat kelebihan vitamin B12. Vitamin B12 adalah vitamin larut air, sehingga kelebihan biasanya dibuang melalui urin. Karena itu, efek samping akibat kelebihan vitamin B12 sangat jarang terjadi, terutama jika dikonsumsi melalui makanan. Meskipun jarang terjadi, konsumsi vitamin B12 dalam dosis tinggi, terutama lewat suplemen atau suntikan, dapat menyebabkan mual dan muntah, sakit kepala, kesemutan atau sensasi seperti tertusuk di tangan atau kaki, kelemahan otot, diare, reaksi alergi ringan seperti gatal dan ruam, bahkan masalah pada sistem kardiovaskular seperti penyempitan pembuluh darah atau tekanan darah tinggi. Akibat kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan berbagai penurunan fungsi tubuh. 1. Penurunan fungsi saraf akibat demyelinasi yang mempengaruhi kecepatan hantaran sinyal dan menyebabkan kelemahan, kesemutan, serta gangguan koordinasi. 2. Penurunan kognitif, termasuk daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir, yang bisa berujung pada demensia atau Alzheimer. 3. Penurunan perkembangan otak anak, terutama dalam hal keterampilan motorik kasar, pemecahan masalah, dan fungsi belajar akibat gangguan melinasi otak. 4. Penurunan status mental dan emosional, seperti mudah bingung, depresi, dan gangguan kejiwaan lain. 5. Penurunan pertumbuhan dan perkembangan bayi, termasuk hipotonia atau lemas, gagal tumbuh, keterlambatan bicara, dan risiko cacat lahir. Biar nggak gampang sakit, penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya dengan minum vitamin seperti vitamin C. Bagaimana sebenarnya peran vitamin C dalam membantu meningkatkan daya tahan tubuh? Dan berapa dosis vitamin C yang dianjurkan per hari? Disebut juga asam askorbat yang punya banyak manfaat. Salah satunya meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Vitamin C menurut angka kecukupan gizi harian untuk bayi 0 bulan hingga anak 9 tahun sekitar 40-50 mg, anak 10 tahun sampai 15 tahun, untuk laki-laki 50-75 mg, perempuan 50-65 mg. Untuk dewasa, laki-laki 90 mg dan perempuan 75 mg atau setara dengan 1 buah jeruk. Vitamin yang masuk ke tubuh akan diserap oleh pembuluh darah kecil di usus dan beredar di aliran darah kemudian disaring di ginjal. Sisa kelebihan produk vitamin C akan dikeluarkan melalui urin. Dan harian vitamin C bisa terpenuhi dari konsumsi buah dan sayur. Boleh saja jika ingin mengonsumsi suplemen vitamin C tambahan asalkan tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Pernahkah kamu mengalami sariawan atau gusi berdarah? Tapi, tahukah kamu penyebabnya? Ya, gejala sariawan
atau gusi berdarah biasanya kita alami saat tubuh kekurangan vitamin C yang dapat disebabkan dari kebiasaan minum minuman beralkohol, kopi, merokok, ketergantungan obat, diet, atau sedang menjalani masa pengobatan yang menimbulkan mual sehingga tidak nafsu makan. Lalu, gejala apa yang kita alami saat tubuh kekurangan vitamin C? Gejala kekurangan vitamin C yang sering kita alami biasanya bibir sariawan, gusi berdarah, tubuh mudah lelah, luka sulit sembuh, mudah memar, sistem kekebalan tubuh melemah, diare, nyeri sendi, dan juga skorbut. Pada kondisi demikian, tubuh membutuhkan asupan vitamin C tambahan selain dari makanan. Apa itu vitamin C? Vitamin C juga dikenal sebagai asam askorbat. Adalah vitamin yang larut dalam air dan merupakan antioksidan kuat. Vitamin ini penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta berperan dalam berbagai fungsi biologis seperti pembentukan kolagen, metabolisme, dan penyerapan zat besi. Tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin C sendiri, sehingga perlu diperoleh dari makanan atau suplemen. Manfaat vitamin C. 1. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C membantu meningkatkan fungsi sel darah putih yang berperan penting dalam melawan infeksi. 2. Antioksidan. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang dapat menyebabkan penuaan dini dan berbagai penyakit. 3. Membantu menyembuhkan luka. Vitamin C berperan dalam pembentukan kolagen protein yang penting untuk perbaikan jaringan tubuh, termasuk kulit dan pembuluh darah, sehingga membantu mempercepat penyembuhan luka. 4. Mendukung fungsi otak. Vitamin C berperan dalam fungsi otak, termasuk produksi neurotransmitter seperti serotonin. Akibat kekurangan vitamin C itu apa sih? Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kondisi serius seperti skarbut yang ditandai dengan gusi bengkak dan berdarah, mudah memar, luka yang sulit sembuh, kelelahan, nyeri sendi, serta rambut rapuh berbentuk seperti scrub. Dalam jangka panjang, defisiensi ini juga bisa menyebabkan anemia karena terganggunya penyerapan zat besi, serta menurunnya daya tahan tubuh sehingga tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Gejala awal seringkali tampak ringan seperti lemas atau kulit kering, tetapi jika tidak ditangani bisa berujung pada komplikasi berat dan bahkan kematian. Penyebab utamanya adalah kurangnya asupan buah dan sayur segar, terutama dalam pola makan yang tidak seimbang, diet ekstrim, atau kondisi medis tertentu. Pencegahan dan pengobatannya relatif mudah, cukup dengan meningkatkan konsumsi makanan tinggi vitamin C seperti jeruk, jambu biji, stroberi, brokoli, atau suplemen sesuai kebutuhan. Kelebihan konsumsi vitamin C. Kelebihan konsumsi vitamin C terutama dari suplemen dosis tinggi lebih dari 2000 mg per hari dapat menimbulkan efek samping seperti sakit perut, mual, diare, dan kram. Dalam jangka panjang, asupan berlebihan ini juga bisa meningkatkan risiko batu ginjal karena kelebihan asam oksalat hasil metabolisme vitamin C yang menumpuk di ginjal. Meskipun vitamin C larut dalam air dan kelebihan yang dibuang lewat urin, konsumsi berlebihan secara terus-menerus tetap dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi vitamin C sesuai kebutuhan harian dan lebih mengutamakan sumber alami dari buah dan sayur segar. Contoh makanan tinggi vitamin C. 1. Jeruk, 2. Jambu biji, 3. Stroberi, 4. Kiwi, 5. Brokoli, 6. Paprika merah. Kebutuhan vitamin C menurut angka kecukupan gizi harian. Untuk bayi 0 bulan hingga anak 9 tahun sekitar 40-50 mg. Anak 10 tahun sampai 15 tahun. Untuk laki-laki 50-75 mg. Perempuan 50-65 mg. Untuk dewasa laki-laki sekitar 90 mg dan perempuan sekitar 75 mg.